Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Honda dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kekurangan salah satu apapun, diberkahi umur panjang, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan segala rezeki. Amin. Hari ini ada masuk 3 unit, yaitu 2 unit Vario 160 dan 1 unit Honda PCX. Unit yang masuk hari ini semuanya sudah laku karena ini unit sudah diinden oleh nasabah. Begitu masuk barang, nasabah sudah menunggu dari sebelumnya. Jadi kita tunggu dulu, dibawa turun dulu dari mobil motornya. Nanti kita akan buat tutorial atau cara-cara mengatur semua menu yang ada di speedometer PCX 160cc. Di sini lengkap, nanti saya akan menjelaskan cara-cara mengatur atau cara-cara setting semua menu yang ada di PCX, dan juga nanti saya akan menjelaskan semua fungsi menu-menunya satu persatu. Dan jangan lupa kalau memang ada pertanyaan, boleh dikasih pertanyaan di bawah kolom komentar. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai dibongkar dulu unitnya, nanti kita akan bawa masuk ke dalam, dan nanti kita akan menjelaskan semua fungsi-fungsi menu yang ada di PCX 160cc, seperti nanti mengatur jam, mengatur trip, dan juga cara set lampu layar. Lampu layar ini untuk PCX 160cc ini bisa kita setel kecerahannya lebih cerah, sedang, dan ada beberapa mode yang bisa kita set. Jadi sekarang kita siapkan dulu motornya, kita bawa ke dalam dulu. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru beli motor PCX terbaru, nanti teman-teman bisa lihat video di sini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Kalau memang nanti kawan-kawan ada pertanyaan, boleh diajukan pertanyaan, nanti akan saya jawab. Oke, langsung saja kita mulai ya, supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Oke, pertama-tama kita lihat dulu, kita pastikan remote PCX nya dalam keadaan hidup dengan tanda nanti akan menyala lampu warna biru yang ada di atas ya. Sekarang kita cek dulu apakah lampunya masih warna merah. Ini lampunya warna merah, maka kita tekan tahan selama 3 detik sampai keluar lampu warna biru. Jadi kalau lampu remote sudah muncul warna biru, ini artinya remote sudah aktif dan bisa kita operasikan untuk mengkoneksikan remote dengan motor. Oke, kalau sudah remote-nya bisa kita simpan terus di dalam box depan ini. Ini cara menutup boxnya, tinggal kita tekan saja. Di dalam ada klipnya, kita tekan. Untuk buka kita tekan, dan untuk tutup kita tekan saja. Oke, untuk yang selanjutnya kita tekan dulu tombol knocknya ke dalam, dan kita putar ke posisi I. Wow, ini dia speedometer PCX 160cc, keren. Di sini sudah tersedia 2 tombol, yang sebelah kiri yaitu tombol select, dan yang sebelah kanan adalah tombol set. 2 tombol ini bisa kita mainkan untuk mengatur semua menu-menu yang ada di speedometer PCX 160cc. Jadi sebelum kita lanjut ke settingan, langkah lebih baiknya kalau menurut saya, bagi kawan-kawan yang masih mulai atau yang masih belajar, yang belum lancar, lebih baik kita aktifkan dulu atau kita starter dulu motornya supaya mesinnya hidup, agar tidak terjadi pemborosan baterai. Karena kalau motornya belum hidup, lampu depannya sudah menyala, lampu speedometernya dan lampu belakangnya sudah menyala, ini terjadi pemborosan baterai. Jadi lebih aman kita starter aja motornya supaya lebih aman, tidak terjadi pemborosan baterai. Oke, untuk step yang pertama kita atur jamnya dulu.
Caranya yang pertama kita tekan dua tombol ini bersamaan ya, sampai jamnya berkedip-kedip. Kalau jamnya sudah berkedip, berarti kita tekan tombol sekali lagi, tombol set yang sebelah kanan untuk memilih atur jam. Kemudian kita tekan tombol select yang sebelah kiri. Misalnya kita ingin mengatur ke jam 11. Nah, ini dia sudah jam 11. Kemudian kalau kita ingin pindah ke menit, kita tekan tombol sebelah kanan satu lagi, tombol set untuk memindah menu ke menit. Kemudian kita naikkan menit di tombol sebelah kiri ya, tombol select ini. Kita misalnya ingin mengatur jam 11 lewat 8 menit. Nah, ini dia sudah 8 menit. Nah, kemudian kalau sudah, kita tekan lagi tombol sebelah kanan. Nah, ini menunya akan berpindah ke kontras layar. Di sini kalau ingin kita mengatur kontras layar, kita tekan tombol sebelah kanan sekali lagi, tombol set. Nah, ini kontrasnya ada 5 macam ya. Dari mulai terang kita hitungnya dulu ya. Nah, ini dia, ini 1 lebih terang. Kemudian yang kedua lebih gelap lagi, ketiga lebih gelap lagi, 4 lebih gelap lagi, 5 lebih gelap lagi. Dan yang keenam ini sudah kembali lagi ke mode yang paling terang. Biasanya kita lakukan di mode yang kedua aja, supaya jangan terlalu terang dan jangan terlalu gelap ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita pindah menu ke AVG. AVG adalah rata-rata pemakaian bahan bakar kilometer per liter. Untuk PCX ini bisa kita atur 2 model. Yang pertama sekali di sini bisa kita lihat km per liter, yang kedua liter per 1000 km. Itu mungkin hampir sama juga, cuma perbedaannya duluan, yang satu duluan kilometer per liter, yang kedua liter per kilometer, sama juga. Oke, untuk selanjutnya kita pindah menu ke menu oli change dengan menekan tombol set yang sebelah kanan. Ini sudah masuk ke menu oli change, sudah berkedip-kedip menu oli change-nya di sini. Dan untuk memilih mengatur oli change, maka kita tekan tombol sebelah kanan sekali lagi. Ini dia. Setelah berkedip-kedip begini, kedip-kedip cepat, kita pilih tombol sebelah kiri sekali lagi. Ini dia, bisa kita pilih 1000 km dengan 6000 km. Untuk yang pertama diganti oli 1000 km perjalanan, dan untuk yang kedua di sini di pabrik sudah di set 6000. Kalau 6000 menurut saya ini lebih ke servisnya. Tapi kalau untuk olinya, kalau kita sudah ganti 1000, nanti paling kita harus ganti di kilometer 3000, 2000 lagi. Tapi kalau untuk 6000 ini agak lama. Ini mungkin maksimal yang tidak bisa ditoleransi lagi. Karena kalau pemakaian sudah 6000 itu olinya lebih dominan sudah kotor. Jadi lebih baik kita ganti oli sebelum 6000. Menurut panduan buku servis bisa kita lihat di sini, yang pertama dapat gratis jasa servis dan oli di kilometer 1000 atau 2 bulan. Nah, ini dia jasa servis dan oli. Jadi sedangkan yang kedua di sini bisa kita lihat yang dapat gratis jasa servis di kilometer 6000 atau 6 bulan. Jadi di sini yang intinya yang di set di pabrik oli change di 6000 km ini lebih mengingatkan untuk jasa servis. Sedangkan oli lebih baik diganti sebelum 6000, karena di sini di panduan buku servis yang 6000 ini adalah untuk servis, bukan untuk ganti oli. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat di sini juga gratis jasa servis, tidak gratis oli di kilometer 12.000 atau 12 bulan. Nah, di sini ini berarti bukan untuk ganti oli di 12.000 km, tapi untuk servis 12.000 km. Oke, selanjutnya kita pindah menu. Yang selanjutnya yaitu di VBEL. Dengan menekan tombol set sebelah kanan akan keluar VBEL. Di sini VBEL yang sudah di set di pabrik yaitu di 12.000 km. Ini dia tidak bisa kita pilih
untuk lebih daripada 12.000 km, karena dia sudah di set untuk 12.000 km. Artinya ini ketika nanti perjalanan sudah mencapai 12.000 km, nanti kita harus cek VBL-nya apakah masih bagus atau harus diganti. Itu yang diatur di 12.000 km itu, artinya disuruh ganti VBL-nya. Tapi kalau memang masih bagus, mungkin tidak perlu diganti lebih cepat, nanti bisa kita pakai untuk sementara lagi. Sedangkan VBL itu yaitu tali puli yang ada di gearbox untuk meneruskan daya putaran tenaga dengan ban. Oke, untuk menu selanjutnya kita lihat di menu trip. Trip untuk PCX 160cc ini tersedia satu trip. Ada beberapa fungsi seperti yang saya katakan di video-video yang sebelumnya, yang bahwa trip ini ada beberapa fungsi. Di antaranya yaitu bisa untuk mengukur jarak tempuh dari satu kota ke kota yang lain, bisa untuk sebagai pengingat ganti oli, dan bisa juga sebagai mengukur bahan bakar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan caranya kita nolkan dulu tripnya, yaitu dengan menekan tombol set yang sebelah kanan, tahan sampai 3 detik sampai keluar 0 di bawah tulisan trip. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di lampu yang berlogo kunci warna kuning ini. Ini merupakan lampu sensor ketika dia menyala, yang bahwa remote dengan motor sudah terkoneksi. Ini dia akan aktif selama 20 detik ketika kita setelah menekan tombol knob ke dalam. Kemudian selanjutnya kita lihat di lampu warna biru ini. Ini merupakan lampu sensor untuk mengatur tinggi rendah lampu sorot depan. Kalau lampu warna biru ini menyala, artinya lampu sorot depan posisi tinggi. Kalau lampu biru ini padam, maka posisi lampu sorot depan itu lebih rendah. Ini fungsinya. Oke, selanjutnya kita lihat lampu sen yang sebelah kiri. Ini merupakan lampu sen yang motifnya sangat luar biasa, lebih jelas. Dan ini lampu sen yang sebelah kanan. Ini lampu sennya didesain yang besar dan memanjang supaya kita menarik perhatian, sehingga kita tidak lupa mematikan lampu sen ketika kita tidak memerlukannya. Kemudian kita lihat di lampu warna merah ini yang berbentuk logo baterai. Ini adalah lampu sensor untuk mendeteksi ketika baterai kurang arus. Oke, kemudian di bawahnya ada lampu sensor berbentuk huruf F atau seperti bendera. Ini yang warna merah ini juga lampu sensor yang berfungsi mendeteksi air pendingin yang sudah berkurang. Nanti dia akan berkedip-kedip warna merah. Kalau sudah berkedip, segera ke bengkel untuk menambah atau mengganti air pendinginnya. Kemudian di bawahnya lagi yaitu ada lambang lampu warna kuning ini seperti bentuk handycam ini. Ini adalah lampu sensor untuk mendeteksi jika ada kabel, salah satu kabel atau wire yang terputus di bagian kelistrikan. Ini lampu ini nanti akan berkedip-kedip terus. Selama motornya hidup, dia akan berkedip terus. Ini bertanda ada suatu kelistrikan yang terputus, segera ke bengkel. Tapi kalau lampu ini normal, dia cuma berkedip sebentar ketika kita menyalakan motor, nanti dia akan mati sendiri. Kemudian kita lihat ke sebelah kanan, di sini ada lampu A yang bergaris kolom yang warna biru. Ini adalah lampu idling stop system, lampu yang motornya otomatis mati sendiri ketika kita berhenti. Nanti ketika kita mau jalan lagi, tinggal gas saja, tidak perlu di starter lagi, jadi lebih hemat bahan bakarnya. Lampu ini didesain untuk para nasabah ketika kita berhenti di lampu merah, jadi tidak terlalu polusi udara karena motornya mati secara otomatis. Begitu kita jalan, nanti tinggal gas saja, tidak perlu di starter lagi. Dan ini adalah lampu sensor jumlah volume bahan bakar di dalam tangki. Kemudian kita lihat di
lampu yang berikutnya yaitu lampu hazard. Ini akan aktif ketika kita menekan tombol sebelah kanan, tombol yang bergambar segitiga. Ini akan menyala lampu hazard, yaitu lampu sen menyala bersamaan. Untuk tampilannya bisa kita lihat di sini di layarnya, yaitu lampu sen berkedip bersamaan keduanya. Dan dari depan bisa kita lihat di sini, ya ini dia lampu sen akan berkedip-kedip bersamaan. Dan di belakang juga bisa kita lihat juga berkedip bersamaan. Ini fungsinya bisa kita pakai ketika kita membawa motor dalam keadaan darurat, supaya orang-orang lain mengetahui kalau kita lagi dalam keadaan darurat. Inilah menu-menu yang tersedia pada motor PCX 160cc yang tipe CBS. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, bisa dijadikan sebagai pedoman, dan jika ada yang kurang mohon di komentar di bawah kolom komentar, dan jika ada pertanyaan juga mohon ajukan pertanyaan, nanti akan saya jawab semampu saya. Dan jangan lupa saya mohon dukungan dari kawan-kawan untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa di like dan dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.